Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 46. Bercumbu di pantai. 3 mobil itu sudah berjalan menuju pantai membawa keluarga besar itu tamasya. Di sepanjang jalan nampak deretan pohon kelapa yang tumbuh berjajar di sepanjang jalan itu. Belum lagi pepohonan rindang lainnya memanjakan mata mereka saat ini. Mobil milik Denzel yang lebih dulu memimpin 2 mobil lainnya menuju pantai. Tidak lama berselang, mereka sudah tiba di area pantai. Rupanya sudah ada 3 tenda yang dibangun di tempat itu untuk rombongan itu. Mungkin Denzel sudah meminta anak buahnya membuat tenda untuk mereka beristirahat. Kelima gadis itu turun dengan cepat menyapa Rivier pantai. Mereka sedikit mengangkat rok mereka agar tidak terkena sapuan ombak. Arsen ikut nimbrung dengan tante-tantenya yang saat ini memendam kedua kaki mereka di dalam pasir merasakan dinginnya air laut. "Tante Lira, kita jalan-jalan ke sana yuk," ajak Arsen. "Iya sayang." Lira menggandeng tangan calon anak sambungnya berjalan menyusuri pantai. Lira yang melihat itu tidak ingin ketinggalan, ia berlari mengejar putra dan wanitanya. "Kok main tinggal aja, nggak ngakak ngajak ayah?" Sungut Wira sambil menggandeng tangan putranya. Kini Arsen berada di antara pasangan itu. "Kalau seperti ini, kita sudah terlihat seperti keluarga bahagia, ayah. Pulang nanti langsung nikah ya?" pinta Arsen. "Iya sayang," ucap Wira sambil mengerlingkan matanya pada Lira yang tersipu malu. Denzel dan Arlen sedang sibuk membahas sesuatu. Kesempatan itu digunakan Tuan Rusli untuk mengajak Jenika ngobrol. Tuan Rusli menarik tangan putrinya menjauhi ketiga gadis itu. "Sayang, ayah ingin bicara sebentar," pinta Tuan Rusli. "Apakah ayah masih penasaran dengan gelang itu?" tanya Jenika. "Iya. Apakah kamu masih menyimpannya, sayang?" "Masih ayah." "Emang ada apa dengan gelang itu?" "Sebenarnya gelang itu untuk ayah. FBI ingin melacak ayah jikalau ayah berkhianat karena ayah resign dari agen itu," ucap Tuan Rusli. "Lantas ada hubungan apa antara aku dan gelang itu? Sebagai gantinya mereka mengincarmu karena gelang itu ada padamu. Secara tidak langsung mereka mengikuti perkembanganmu. Gelang itu ada pelacaknya. Bukankah kamu menyelesaikan pendidikan S2 di usia 15 tahun? Dan 3 tahun lebih kamu menjadi agen rahasia dan pulang ke Indonesia baru menetap 3 bulan di kampung karena ayah angkatmu jatuh sakit, bukan?" tanya Tuan Rusli. "Sebelumnya aku kerja untuk Cia lalu FBI melamarku untuk bergabung dengan mereka," ujar Jenika. "Jadi kamu agen lepas yang tetap mereka awasi?" tanya Tuan Rusli. "Iya. Seperti itu ayah," ujar Jenika. "Berarti mereka mengetahui kamu putri kandungku. Usia berapa kamu ke luar negeri, Jenika?" "Saat usiaku 10 tahun aku kuliah di London dan tinggal di asrama karena masih di bawah umur. Di asrama itu semua anak jenius dikumpulkan, karena aku hobi belajar tidak merasa terkekang dengan aturan itu. Kami tumbuh bersama hingga pendidikan kami selesai. Sampai akhirnya aku dibawa ke Amerika. Aku belajar banyak hal dan diminta untuk membuat peralatan canggih untuk menunjang kinerja agen 1. Saat aku kembali ke Indonesia,
Aku masih diminta untuk bekerja untuk mereka, namun aku menolak karena aku ingin negaraku juga tahu aku bekerja untuk mereka, hingga pada akhirnya dunia memintaku untuk melakukan sesuatu hal yang dibutuhkan mereka berkaitan dengan mafia oknum pejabat atau pendukungnya seperti gangster mematikan yang mengancam masing-masing negara, ungkap Jenica. Good job, baby. Jika negara tidak mengetahui tentang kinerjamu untuk negara lain, maka jika terjadi sesuatu padamu, negara asalmu tidak bisa mengusut keberadaanmu, puji Tuan Rusli pada putrinya. Ayah. Tuan Rusli dan Jenica menoleh saat Dr. Mariska membawa minuman kemasan dan juga roti burger untuk mereka. Terima kasih Bunda. Jenica menikmati burger sambil melirik ayahnya untuk tidak membahas lagi. Nanti malam ada pernikahan dadakan untuk dua pasangan yang masih jomblo itu. Tuan Gustav akan datang bersama penghulu teman dekatnya atas permintaan Tuan Abdullah. Ini kejutan untuk keduanya. Saat ini dua kamar kosong sudah dihias untuk dua pengantin itu, ucap Dr. Mariska. Mendadak sekali Bunda, ucap Jenica. Tidak mendadak. Semuanya sudah direncanakan para orang tua sebelum kita berlibur ke sini, ucap Tuan Rusli. Berarti ini pernikahan resmi? Tanya Jenica. Iya Jenica. Hanya resepsinya saja yang akan dirancang sendiri sama mereka. Nyonya Irene sudah mengetahuinya, ucap Dr. Mariska. Syukurlah. Kalau begitu Mama Arumi juga ikut? Tanya Jenica terlihat khawatir. Kabarnya dia ke Belanda untuk menenangkan pikirannya di rumah saudaranya yang ada di Belanda usai perceraian, ucap Tuan Rusli. Wah keren. Pasti kedua pasangan itu sangat senang mendapatkan surprise ini, ucap Jenica. Keduanya mengenakan kebaya milik Nadine dan Celia. Umi Arumi yang sudah mempersiapkan untuk Lira dan Lea, timpal Dr. Mariska. Aku jadi tidak sabar melihat ekspresi mereka nanti setelah mengetahui mereka malam ini menikah, ucap Jenica. Ayah, Bunda. Apakah aku bisa meminjam istriku sebentar? Pinta dan Zel yang sedari tadi sudah nganggur karena semua pada punya pasangan. Silahkan Nak dan Zel, ujar Dr. Mariska. Maaf ayah, Bunda. Jenica tinggal dulu. Dan Zel merengkuh pinggang istrinya membawa Jenica ke dalam mobilnya. Dan Zel ingin jalan-jalan dengan istrinya menggunakan mobil menyusuri pantai. Keduanya memang sudah berjanji semalam. Mobil itu mulai bergerak berlawanan arah dengan keempat pasangan yang tadi sudah menyusuri pantai. Sekitar 300 meter, Jenica melepaskan gamisnya dan juga hijabnya. Kini penampilannya sudah nyentrik dengan kaos nyentrik sangat ketat dengan celana jeans. Rambutnya dibiarkan tergerai dengan kacamata hitam bertengger di hidung mancungnya. Sial. Kenapa dia sangat cantik dan bukan Jenica Alim yang aku kenal, puji dan Zel membatin. Dan Zel membuka kap atap mobil secara otomatis dan keduanya merasakan angin pantai menerpa wajah mereka hingga mempermainkan rambut panjang Jenica yang bergerak indah mengikuti alur angin. Sekitar sudah cukup jauh mereka menempuh jarak dari tenda, dan Zel menghentikan mobilnya. Keduanya turun dari mobil. Dan Zel menggendong Jenica yang sudah berkoala di pinggangnya. Si Jenica memang lebih semok usai melahirkan. Dan tampilannya makin seksi. Baby. Aku begitu aneh mengabaikanmu saat itu. Seharusnya kita sudah banyak anak jika kamu tidak kabur dariku saat itu. Aku tidak bisa berhenti bersyukur mendapatkanmu,
ucap Denzel lalu memagut bibir sang bidadari. Keduanya bercumbu di hamparan pasir putih pantai itu. Keduanya saling melakukan selfie untuk koleksi pribadi mereka. Setelah dirasa cukup bercumbu dan selfie, mereka kembali berkumpul di tenda untuk mencicipi makan siang yang sudah disiapkan oleh Dr. Mariska dan Umi Datri. Kini Jenika sudah rapi dengan gamis serta hijabnya. Denzel tidak berhenti menggoda sang istri karena tidak sabar untuk kembali ke villa. Apalagi kalau bukan untuk bercinta. Wira, Lira, Devan dan Lea. Kalian harus mempersiapkan diri untuk pernikahan nanti malam, ucap kakek Nixon membuat keempatnya tersedak berjamaah. Uhuk, uhuk, uhuk. Minum, minum. Titah nenek pada kedua pasangan itu. Tapi kami. Lira belum sempat menjawab, kakek Nixon langsung menyambung lagi ucapannya. Ayahmu sudah mempersiapkan dokumennya untuk pernikahan kalian dan penghulunya juga. Apakah kalian tidak kasihan pada Devan dan Wira yang hanya bisa gigit jari melihat saudara kalian sudah pada menikah dan sedang bulan madu? Lebih baik sahkan malam ini, ucap Tuan Nixon. Devan dan Wira langsung melakukan tos sambil mengucapkan hamdalah. Sementara Lira dan Lea hanya saling menatap lalu melihat Jenika dan Denzel yang hanya mengangkat kedua bahu mereka. Nadine melihat pohon kelapa yang banyak buahnya. Ia meminta suaminya untuk mengambil buah kelapa itu. Sayang, aku mau minum air kelapa dan makan dagingnya. Tolong panjat untukku dan ambil buah kelapa itu, pinta Nadine manja. Aku tidak bisa manjat, Nadine, tolak Arlen. Berarti Kak Reno dan Kak Wira bisa? Tanya Nadine. Kedua kakaknya menggeleng kepala mereka. Jenika yang mendengar itu tidak tega, ia beringsut berdiri dan berjalan ke mobil suaminya karena tadi ia melihat senjata laras panjang milik suaminya di bawah jok mobil. Tanpa banyak bicara, ia menarik pelatuk itu dari jarak yang lumayan jauh dan menembakkan tangkai yang banyak buah kelapa mudanya. Dor, semua orang pada kaget menembak tembakan bersamaan buah kelapa jatuh kedebuk di atas pasir itu. Hah? Itu Jenika yang menembak? Tanya Dr. Mariska dan Umi Datri tidak percaya. Tuh Nadine. Kamu bisa minum sepuasnya, ucap Jenika membuat Denzel terkekeh. Bini gue maunya yang instan coy, ucap Denzel bangga. Arlen mengupas setiap butir kelapa untuk dibagikan ke semuanya. Namun Denzel dan Jenika hanya minum satu batok kelapa dengan dipasang dua sedotan untuk mereka berdua. Kini semuanya sudah mendapatkan bagiannya masing-masing termasuk Arsen yang suka makan daging kelapanya dibantu oleh Umi Datri. Air kelapanya sangat segar. Mas, ucap Jenika meresapi kelezatan air kelapa muda itu. Tambah segar lagi sambil menatap wajah cantik kamu, sayang. Apalagi penembak kelapanya terlalu cantik hingga cintanya ikut meresap ke dalam air kelapa ini, puji Denzel dengan wajah nakalnya merayu sang istri. Sudah kebelet ya, sayang. Tembak Jenika. Memang fakta kalau kamu tuh cantik sayang. Puji Denzel. Pujianmu hari ini sangat berlebihan dan aku tahu mas itu ada maunya. Iya kan? Tanya Jenika. Hahem. Denzel mengangguk sambil menatap wajah istrinya sambil mengulum senyumnya yang samar namun terlihat makin tampan. Ayo. Kita pulang sekarang karena nanti malam akan ada pernikahan kedua pasangan berikutnya. Pinta kakek Nixon.
Semuanya membereskan ransum bekas tempat makan mereka dimasukkan ke kontainer. Dan ketiga mobil itu kembali ke villa. Karena sudah memasuki pukul 12 siang, mereka bersiap untuk menunaikan sholat duhur berjamaah di musola di dalam villa itu. Bertindak sebagai imam adalah kakek Nixon. Lanjut ke bab 47.